Kalau saum kita ibaratnya tidak kuat ya, tidak kuat keinginannya dan tidak punya alasan yang kuat untuk berubah, ada dua makhluk Allah yang bisa kita jadikan teladan. Apa itu, Pak? Saum ulat dan saum ular. Ya, jadi gini Pak Kiai, kedatangan saya sama Kak Aris kesini teh mau curhat sekalian minta solusi. Curhat? Ya. Nah, ada apa curhat? Kak Aris teh kemarin teh ketemu sama saya Pak. Pas saya lagi ngobrol, sepertinya dikirain sedang asik-asik main gitar sama Kang Hendy yang lagi main game. Kemarin teh, pas ditanya ternyata lagi galau Pak, lagi ada masalah. Tapi nggak cerita galau. Apa. Masih remaja sudah galau. Kenapa galau? Biasa Pak, saya teh udah lama putus cinta. Kenapa? Apa tuh? Bukan Pak, saya tuh udah lama rantau ke sana ke kota. Saya udah lama juga lulus kuliah kan, pengen cari kerja. Saya tuh ke sana ke kota sampai sekarang. Jauh-jauh ke kota, di desa juga banyak ya, kerjaan lah. Dari kampung juga banyak yang ke kota. Saya ke sana. Dikiranya bakal gampang kan nyari kerja tuh. Tapi sampai sekarang saya masih belum dapat kerja. Gitu. Belum dapat kerja, iya. Kerjaan mah banyak. Iya, tapi Pak kan yang namanya habis lulus kuliah kan mau kerjaan yang bagus Pak gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan nggak ada kerjaan ya, kerjaannya banyak. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion. Lah, ya diajakin jadi Karang Taruna di bawah saya nggak mau Pak. Wah, atuh Pak itu. Jadi kalau kerja itu, kalau kita menyadari susah kerjaan, yang penting mah tuh halal aja pekerjaannya, gitu. Dan kalau kita mau mau bekerja sesuai dengan keinginan kita, ya kitanya harus punya sesuatu yang bisa diandalkan, gitu. Punya nggak sesuatunya? Saya tuh masih punya tekad Pak. Ingin makanya tidak cukup dengan tekad tuh, harus merubah diri dulu. Gitu. Harus merubah dulu ya tuh diri. Jadi kalau kita tidak mau merubah diri, ya tidak akan berubah yang lain juga, gitu. Jadi dunia itu berubah karena kitanya berubah. Kalau kitanya tidak berubah, dunia juga tidak akan berubah, gitu. Nah, kata Allah kan disampaikan kepada kita. Jadi Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma pusing ya, gitu. Nah, jadi Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum mereka merubah nasib dirinya sendiri, gitu. Nah, jadi dunia itu berubah karena kitanya berubah, gitu. Jangan menunggu orang lain berubah, kitanya dulu harus berubah, begitu. Ya. Nah, awal dari berubah itu harus dimulai dari apa? Dari ada keinginan, keinginan yang kuat untuk berubah. Ada nggak keinginannya berubah? Wah, saya mau Pak, keinginan mah banyak Pak. Gitu. Benar. Banyak Pak keinginan mah gitu. Terlalu banyak Pak. Jadi kayak begini, semua juga orang punya keinginan, ya. Tapi masalahnya tidak berjalan atau tidak dilakukan. Kenapa coba? Kenapa tuh? Orang tuh semuanya juga ingin berubah, tapi kenapa banyak yang tidak berubah? Mungkin rasa malas seperti Pak. Atau apa ya? Usaha mungkin. Tidak ada niat. Jadi kebanyakan mereka tuh banyak ingin merubah ya, tetapi mereka tidak tahu kenapa mereka berubah. Jadi kalau kita punya keinginan untuk merubah diri, di samping pertama kita harus punya keinginan yang kuat merubah diri, yang keduanya adalah kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita harus berubah, gitu. Ya.
Karena orang yang tidak mempunyai keinginan yang kuat, ya itu Allah juga pernah menyindir itu kepada, ingat nggak waktu kenapa itu Nabi Adam, Nabi Adam, waktu dulu sih belum disebut Nabi Adam ya. Kenapa itu Adam pada saat diciptakan kemudian diturunkan ke bumi itu? Kenapa coba? Di dalam surat Toha itu disebutkan ya kalau tidak salah, karena kata Allah Adam itu sudah dikasih tahu ya, jangan sampai tertipu oleh godaan setan. Ya. Tapi kenapa tertipu oleh godaan setan? Karena kata Allah, walam najid lahu ajman. Jadi tidak didapati pada dirinya keinginan yang kuat. Jadi orang yang tidak punya keinginan yang kuat gitu ya, itu gampang berubah. Tidak konsisten. Tapi orang yang punya keinginan yang kuat, apalagi didasari dengan alasan yang kuat, maka segala halangan, rintangan, hambatan, gangguan itu tidak akan menjadi persoalan buat dirinya. Sebesar apapun halangan, rintangan, hambatan, gangguan, tantangan, itu akan bisa gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Ada lagunya, tahu lagunya? Lagu apa itu? Kan ada dulu, kalau tidak salah lagu yang itu. Bukan lagu ya. Lagu itu, lagu Roma itu. Apa tuh lupa lagi ya. Kalau tidak salah ada lagunya itu sini. Gunung kan kudaki, senang lautan kan ku seberangi gitu kan. Ingat nggak cerita Al-Fatih? Oh iya. Jadi orang-orang yang istilahnya punya keinginan yang kuat ya, mereka itu akan senantiasa ya dihadapkan pada sebuah kesiapan, dan dia akan melakukan sebuah loncatan ide yang istilahnya di luar nalar kebiasaan manusia. Coba bayangin ya, perahu diangkat tuh oleh pasukannya Al-Fatih melewati sebuah gunung kan. Kalau segitu banyaknya. Sebegitu besarnya. Jadi, luar biasa. Nah, jadi orang yang punya keinginan kuatnya begitu gitu ya. Nah, keinginan yang kuat ditambah dengan alasan yang kuat, wah itu akan luar biasa. Akan luar biasa. Iya. Mungkin alasan saya belum kuat, Pak. Masih punya keinginan banyak, tapi kalau misalkan kita hanya keinginannya yang ya tidak kuat, itu seperti kalau diibaratkan nih, seperti dalam saum nih ya, seperti saum kita. Ada, kalau saum kita itu tidak, kan sekarang saum ya. Kalau saum kita ibaratnya tidak kuat ya, tidak kuat keinginannya dan tidak punya alasan yang kuat untuk berubah, ada dua makhluk Allah yang bisa kita jadikan teladan. Apa itu, Pak? Saum ulat dan saum ular. Saum ulat dan saum ular. Tahu yang namanya ular tidak? Tahu, Pak. Hah? Tahu. Ular yang gimana ular teh? Yang kayak belut, Pak. Hah? Yang kayak belut. Yang kayak belut. Atuh jangan cicing saja. Ya, ular Yang begitu Pak jalannya. Nah, jadi kalau ular ya, ular coba lihat. Ular dan ulat ya, kalau misalkan dia saum. Ternyata yang makhluk Allah juga suka saum ya. Pada saum kalau dipikir-pikir. Gak kita apa ya? Lihat nih ular. Ular kan wajahnya gimana? Menakutkan ya? Iya, menakutkan. Kalau misalkan bisa ular itu mematikan atau tidak? Mematikan. Berbahaya ya? Iya. Berbahaya. Gimana jalannya ular gitu? Gini, Pak. Bulak belok, ya, luar leor gitu kan? Ya. Nggak ada ular yang kayak ginian jalannya kan? Nggak akan ada. Cuma jalannya nggak ada. Gitu. Jadi makanya orang-orang yang licik itu suka diistilahkan dengan seperti ular, ya. Lidahnya bercabang, ya, lidahnya bercabang.
bisanya berbahaya. Ya, jalannya, jadi kan dia mah kemana aja. Kalau misalkan ke kiri, yang perlu dia dikiranya menguntungkan ke kiri, ke kanan seperti gitu. Coba lihat tuh ular kalau misalkan saum, apa yang dilakukan? Sebentar, ular makanannya apa? Katak, apalagi tikus, apalagi suka nggak katak dan tikus? Hah? Jangan gitu. Selama masih ada ayam atau jangan banyak katak dan tikus ya, itu ya makan aja ayam gitu. Set gitu. Coba kalau misalkan dia saum. Dia misalnya saum kan itu kan. Kalau nggak salah katanya ulah juga kalau misalkan saum itu antar sama dengan kita sebulan katanya. Sebulan. Apa yang terlihat ketika ular sudah saum? Apa yang berubah? Kulitnya, Pak. Nah, Kulit. Jadi ular kalau misalkan dia itu sudah saum, kulitnya berubah, ya, kulitnya akan semakin mengkilat, ya, akan jadi bagus lah ibaratnya. Ya, kalau sudah saum. Perhatikan, lidahnya berubah tidak? Tidak. Ya, bisanya berubah tidak? Tidak. Bahkan katanya bisa ular sesudah dia berganti kulit lebih berbahaya. Jalannya berubah tidak? Tidak. Makanannya berubah tidak? Tidak. Nah, jangan sampai kita saum seperti saum ular. Ya. Yang berubah apa aja? Cuman bajunya. Bajunya aja, gitu. Ria ingin diperlihatkan kepada orang lain, gitu kan? Ya, gitu. Jangan saum itu jangan seperti begitu, ya. Jangan hanya Waalaikumsalam. Apa ini? Siapa ini teh? Siapa ini teh? Ini yang biasa. seperti kayak pasukan Firaun. Kenapa bisa gitu? Itu kan pasukan Firaun begitu. Kan sekarang teh lagi musim corona gitu ya. Corona. Jadi harus diginiin. Apa hubungannya corona dengan begitu? Iya kan harus pakai masker gitu. Karena saya belum punya masker ini. Iya masker. Oh iya kemarin ingat masa kemarin ada Pak Kades ya. Pak Kades. Tapi ke Pak Kades katanya mau ngasih gitu deh. Iya belum datang Pak Kadesnya. Belum gimana tuh kita? Boleh Pak Kades. Apa lah dulu jaga jarak dulu aja Kang ini. Oh siap. 1 meter biasa. Ya, kalau keluar biasa 1 meter. Berapa sebenarnya? Ini juga jauh-jauhnya sebetulnya. Ya, cukup lah. Cukup Pak. Oh gitu. Artinya harus segini dong lu. Iya, kalau misalnya kita lagi punya sakit batuk sama pilek, itu benar-benar harus pakai masker, gak boleh dilepas itu. Kalau Aduh, pokoknya digini aja ya. Tapi ya semoga kita sehat lah Pak Kiai. Hah? Semoga kita sehat terus Pak. Nggak bisa ada ke Pak Kades nanti kita dimarahin sama Pak Kades nih. Marahin balik. Jangan tuh sama Ini tadi pimpinannya. lagi ngomongin tentang apa? Cuma dilanjut ah. Ya gini, jadi kita sedang bicara tentang saum ya, perubahan. Ya betul. Kebetulan sekarang lagi musim saum ya. Lagi bulan Ya, musim saum. Memangnya rambutan. Rambutan. Ya. Ya, jadi saum itu jangan seperti begitu, ya. Yang berubah tuh hanya kulitnya saja. Gitu. Kalau kita berubah kulitnya saja, hanya bajunya saja, ya diperlihatkan ke orang lainnya. Ini baju saya, ini baju. Berarti kita saum ular. Makanannya tidak berubah. Ya. Jadi kalau misalkan dulu sebelum saum kita makannya jelek, yang haram dimakan, yang subat dimakan, yang israf juga dimakan gitu kan ya. Sesudah saum masih begitu, berarti kita saum ular. Kalau sebelum saum kita suka menyakitkan omongan kita kepada orang lain, ya. Kemudian sesudah saum pun kita masih menyakitkan, berarti kita saum ular. Ya. Kalau kita ibaratnya berjalan berhubungan dengan manusia yang lain, kesini membuat kekacauan, kesini membuat kekacauan, berarti kita saum ular. Nah, yang saum begitu berbahaya. Harusnya kita seperti saum ular. Nah, saum ya di bulan ini seharusnya seperti saum ular. Ya, kita merubah. Dan jangan tidak mau ya. Karena perubahan itu sebenarnya merupakan sebuah perubahan dari tempat yang aman, yang nyaman kepada tempat yang lebih aman dan lebih nyaman.